Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Saya Patrisius Juwandono, Wakil Rektor di bidang akademik di Universitas Majung. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan penelitian tentang implementasi MBKM dan dampaknya terhadap mahasiswa, terhadap dosen, dan terhadap tenaga kependidikan di Universitas Majung. Selain itu, ada juga kegiatan focus group discussion dengan para pelaku dunia usaha dan dunia industri, serta desa mitra dan UMKM. Kesemuanya kami rangkum dalam satu laporan, dan laporan yang akan saya sajikan adalah laporan penelitian tentang dampak kebijakan MBKM terhadap kehidupan mahasiswa, dosen, dan tendik. Hasil penelitian ini akan kami tindak lanjuti dengan penyempurnaan kebijakan MBKM di Universitas Majung dan pembenahan kurikulum sedemikian sehingga Universitas Majung bisa melahirkan lulusan-lulusan yang siap berkiprah di dunia kerja dengan keterampilan akademik dan kepribadian yang baik. Mari kita lihat video laporan saya. Ya, jadi inilah laporan kami, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Majung. Nah, kegiatan pertama adalah penelitian tentang dampak MBKM terhadap mahasiswa, dosen, dan tendik. Metodologi penelitiannya adalah survei, kami menggunakan survei. Kemudian responden kami adalah 66 orang dosen, 1.366 mahasiswa, dan 60 tendik. Data dianalisis secara deskriptif, kemudian menggunakan chi-square untuk analisis dependensi, dan cluster analysis. Ini adalah hasil yang bisa saya sajikan. Yang pertama dari aspek dosen. Sebagian dosen tahu tentang MBKM secara keseluruhan. Sepertiganya memandang bahwa fokus utama implementasi MBKM adalah program dengan mitra. Sementara yang lainnya memilih keselarasan capaian pembelajaran lulusan dan sisanya pada perkuliahan. Sepertiganya menilai bahwa MBKM akan berpengaruh terhadap kompetensi mahasiswa, dan hampir separuh dari mereka menilai bahwa MBKM akan meningkatkan soft skill mahasiswa dengan baik. Hasil dari aspek mahasiswa, secara keseluruhan, mahasiswa punya persepsi positif tentang dampak MBKM terhadap peningkatan soft skill mereka. Secara keseluruhan, persepsi mahasiswa tentang dampak MBKM terhadap persiapan menghadapi masa pasca kampus adalah positif. Dan mereka tidak merasa bahwa MBKM akan memperpanjang masa studi mereka. Sebagian besar dari mereka memilih kegiatan pembelajaran di luar prodi, yaitu magang atau praktik kerja, diikuti dengan pertukaran belajar, kegiatan wirausaha, dan kemudian kegiatan lainnya. Mereka juga memandang bahwa pembelajaran di prodi lain dapat menambah wawasan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja. Mereka merasa bahwa kegiatan MBKM bermanfaat bagi pengembangan kompetensi atau keterampilan sebagai bekal bekerja setelah lulus. Hasil dari aspek tenaga kependidikan adalah seperti ini. Sebagian besar berpendapat bahwa MBKM akan meningkatkan kapasitas mereka. Sebagian besar dosen dan tendik bersedia mempromosikan MBKM ke mahasiswa. Dan mahasiswa pun juga tidak segan untuk mempromosikan MBKM kepada kolega, kepada rekan-rekan, dan kepada saudaranya. Yang berikutnya adalah hasil analisis dependensi yang dianalisis dengan menggunakan chi-square. Inilah hasilnya, semakin tinggi pengetahuannya, maka semakin besar minatnya. Semakin tinggi minat mahasiswa, maka semakin positif persepsinya terhadap dampak MBKM. Semakin tinggi minat mahasiswa, maka semakin besar upaya mereka untuk menyiapkan dirinya. Yang berikutnya adalah hasil dari cluster analysis. Yang pertama, ada
3 klaster. Yang pertama adalah mereka yang menyatakan bahwa baik kesiapan dirinya maupun prodinya adalah baik. Yang kedua, klaster kedua adalah mereka yang menyatakan kesiapan dirinya baik, namun kesiapan prodinya belum baik. Yang ketiga adalah mereka yang menyatakan kesiapan prodi dan dirinya baik, namun dokumen prodi belum memadai. Kemudian kami juga melakukan FGD dengan beberapa pihak eksternal, dan kemudian kami catat hasil interaksi antara mereka dengan kami, dan inilah hasilnya. Jadi yang pertama adalah mereka yang bergerak di dunia usaha dan dunia industri, kemudian dari desa mitra, kemudian dari UMKM, dan terakhir ada masukan dari pakar MPKM dari Universitas Negeri Malang. Nah, tindak lanjutnya adalah seperti ini. Universitas Majung akan membuat regulasi formal untuk frekuensi dan intensitas diseminasi kepada mahasiswa, pengaturan keuangan, insentif atas beban dosen pendamping, sistem informasi akademik khusus MPKM, dan penyesuaian kurikulum. Kemudian akan ada upaya lanjutan untuk membekali mahasiswa dengan pendidikan karakter. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.